Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang Permen PUPR nomor 6 tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR part 1. Oke, di bab pertama ketentuan umum. Ikuti ini seperti biasa, pasti definisi-definisi dulu yang akan dibahas. Di sini ada pengembangan wilayah, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah melalui dukungan terhadap aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Kemudian pada poin 6, ayat 6 ada rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Disingkat RPIW adalah dokumen rencana pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup wilayah atau kawasan. Kemudian ada juga Memorandum Program Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang biasa disebut Memorandum Program adalah arahan program keterpaduan infrastruktur PUPR di wilayah dan atau kawasan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang berasal dari RPIW sebagai acuan proses penyusunan program tahunan dan arahan prioritas kawasan tahunan. Kemudian di poin ke-8, Rencana Strategis Kementerian PUPR, biasa disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 tahun. Dan ada juga pada poin ke-10, Rencana Kerja PUPR, atau biasa disebut dengan Renja, adalah dokumen perencanaan Kementerian PUPR untuk periode 1 tahun. Ayat ke-11, atau poin ke-11, Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau disebut Rakor Bangwil adalah forum koordinasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi. Konsultasi regional atau biasa disebut dengan Konrek adalah forum konsolidasi, koordinasi dan sinkronisasi tahunan Kementerian PUPR dalam rangka pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada tahun perencanaan. Tahun perencanaan adalah tahun di mana dilakukan penyusunan rencana kerja pemerintah atau 1 tahun sebelum pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Kemudian ini pasal 2, pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah guna menghasilkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR. Bab kedua, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Bagian ke-1 umum. Pasal 3 ayat 1-nya, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan proses menentukan tahapan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan RPIW. Bagian kedua, rencana pengembangan infrastruktur wilayah. RPIW pasal 4, RPIW paling sedikit memuat A. Arah kebijakan, B. Profil wilayah dan potensi daerah serta profil dan kinerja infrastruktur, C. Permasalahan dan isu strategis, D. Skenario pengembangan wilayah, E. Analisis kebutuhan infrastruktur, dan F. Rencana aksi pembangunan infrastruktur. Pasal 5, RPIW disusun dengan mengacu paling sedikit kepada A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, kemudian B. Renstra PUPR, dan C. Rencana Spasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPIW disusun dengan memperhatikan A. Kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR jangka panjang, kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR jangka menengah, rencana sektor non-PUPR, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. RPIW disusun oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah. Dalam menyusun RPIW, unit organisasi teknis memberikan masukan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penyusunan RPIW,
Unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Pasal 7, RPIW ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah. RPIW ditetapkan untuk jangka waktu 10 tahun. RPIW dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra PUPR. Bab 3. Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bagian ke-1 Umum. Pasal 9. Untuk mewujudkan rencana pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan penyusunan program tahunan. Pasal 10. Penyusunan program tahunan dilaksanakan melalui tahap A. Rakor Bangwil, B. Konrek, dan C. Penyusunan Renja. Bagian kedua. Bab 3. Bagian kedua. Rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah. Pasal 11, Rakor Bangwil membahas program tahunan yang berasal dari memorandum program. Rakor Bangwil dapat pula membahas penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR. Pasal 12, penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dapat disebabkan A. Kebijakan nasional baru dan atau mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau direktif menteri. Pasal 13 ayat 1. Penambahan kegiatan infrastruktur PUPR diusulkan kepada menteri. Berdasarkan usulan sebagaimana pada ayat 1, menteri A menyetujui usulan atau B memerintahkan unit organisasi teknis terkait dan atau unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah untuk mengkaji usulan. Pasal 14. Dalam hal menteri menyetujui usulan, maka unit organisasi teknis melakukan kajian teknis. Pasal 15. Pengkajian usulan dilakukan untuk memastikan usulan memenuhi kriteria A. Mendukung keterpaduan fungsi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang sudah terbangun, B. Sesuai dengan sasaran prioritas pengembangan kawasan, C. Mendukung kebijakan strategis nasional, dan atau D. Mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Pasal 16. Berdasarkan usulan penambahan kegiatan pada program yang disetujui, usulan penambahan kegiatan pada program yang disetujui berdasarkan hasil kajian, menteri menetapkan penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR. Pasal 17. Rakor Bangwil diselenggarakan oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah pada bulan Oktober sebelum tahun perencanaan. Penyelenggaraan melibatkan Sekretariat Jenderal, unit organisasi teknis, kementerian atau lembaga terkait, dan pemerintah daerah provinsi terkait. Pasal 18. Rakor Bangwil menghasilkan kesepakatan program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahunan. Program keterpaduan merupakan program yang akan dilaksanakan 1 tahun sebelum tahun perencanaan. Kesepakatan program keterpaduan ditandatangani oleh A. Pimpinan tinggi media unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah, B. Pimpinan tinggi media unit organisasi teknis, C. Pimpinan tinggi media kementerian atau lembaga terkait atau pejabat yang diberikan wewenang, dan D. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah provinsi terkait atau pejabat yang diberikan wewenang. Ayat 4. Kesepakatan program keterpaduan dilaporkan kepada menteri. Pasal 19. Dalam hal terdapat usulan perubahan kesepakatan program keterpaduan yang berdampak pada keterpaduan program pembangunan infrastruktur wilayah, dilaksanakan pembahasan kembali dengan melibatkan unit organisasi teknis, kementerian atau lembaga terkait, dan pemerintah daerah provinsi terkait. Keterpaduan program pembangunan infrastruktur wilayah
merupakan kondisi di mana program pembangunan infrastruktur wilayah disusun secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung tujuan pengembangan wilayah. Pasal 20, program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahunan, anggarannya dapat bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian dan atau B, di luar daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian. Pasal 21, program keterpaduan menjadi acuan bagi unit organisasi teknis dalam melakukan penyusunan bahan pembahasan kontrak. Penyusunan bahan dilakukan dengan melibatkan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah. Program keterpaduan, pasal 20 huruf B, dapat berupa kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Program keterpaduan ditindaklanjuti oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Pasal 22, tata cara penyelenggaraan Rakor Bangwil ditetapkan oleh Menteri. Bab ketiga, bagian ketiga, konsultasi regional atau konrek. Pasal 23, konrek membahas program keterpaduan hasil Rakor Bangwil. Konrek dapat pula membahas penambahan kegiatan pada program infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pasal 24, ketentuan mengenai penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dalam Rakor Bangwil berlaku secara mutatis mutandis terhadap penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dalam kontrak. Mutatis mutandis memiliki definisi yaitu penyesuaian seperlunya. Pasal 25, kontrak diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal setiap bulan Februari pada tahun perencanaan. Penyelenggaraan melibatkan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah, unit organisasi teknis, dan pemerintah daerah provinsi terkait. Terima kasih. Itu tadi video terkait dengan Permen PUPR nomor 6 tahun 2022 part 1. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.